Berkata beliau Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kita telah mendengar seruan, akan tetapi seakan-akan telinga kita ini tuli. Kita sudah minum obat, tapi kok seakan-akan obat ini gak masuk ke hati kita. Kita sudah sering mendengarkan mau'idhah, mendengarkan ceramah, mendengarkan nasihat, tapi hati ini terasanya gak faham. Telinga ini kayaknya gak mendengar. Bukankah kita mendengar ayat-ayat Al-Quran, peringatan dari Allah, larangan dari Allah, tapi seakan-akan kita gak mendengar. Kita tidak menurut perintah Allah, kita tidak menjauhi larangan Allah, hati kita keras, seakan-akan gak pengaruh dengan nasihat, dengan peringatan. Ini semua karena ghaflah, lupa dari Allah yang sudah menyeluruh dalam hati kita. Mulai dari bangun tidur orang zaman sekarang, mulai membuka matanya dan hatinya dan badannya, yang dipikirkan adalah dunia. Semangat cari dunia, mikirin dunia, ngumpulin dunia, bagaimana mendapatkan dunia. Sedangkan Habibina Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa yang mulai pagi urusannya hanya dunia, Allah akan porak-porandakan semua urusannya, dan Allah akan jadikan kemelaratan di antara kedua matanya. Dan itu pun dunia tidak datang kecuali sudah apa yang sudah ditakdirkan dan dibagi oleh Allah. Barang siapa yang mulai pagi urusannya akhirat, Allah akan mengumpulkan semua hal-hal yang berantakan dalam hidupnya, dan Allah akan jadikan kekayaan di hadapan matanya, di hatinya, dan dunia akan datang kepadanya mau maupun tidak mau. Dunia menipu kita, dunia berbohong kepada kita, kita tertipu oleh dunia. Cukup buat kita akhirat. Banyak orang yang sibuk lupa kepada akhirat. Mereka korbankan waktunya yang mahal hanya untuk meraih akhirat dan mengumpulkan akhirat. La wala athasbanu. Cukup untuk kita dunia. Orang sekarang sibuknya, mereka lupa kepada dunia. Mereka korbankan apa yang paling mahal di waktunya untuk meraih dunia, mengumpulkan dunia. Mereka gak peduli lagi dengan yang haram. Mereka gak peduli efek dari yang haram adalah nantinya iqab, balasan dari Allah, pedihnya azab di dunia dan di akhirat. Ketahuilah bahwa setelah kehidupan ini ada kematian, dan setelah kematian nanti ada akhirat. Di situ ada azab, ada hisab, ada nanti ditunjukkan amal ibadahmu semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang panjang, Allah bertajalli menampakkan ketika itu dirinya dengan atau sifat untuk membalas dendam. Di situ Allah mengqisas, memerintahkan orang-orang yang dizalimi untuk mereka berkisos kepada yang berbuat zalim. Maka itu jangan tertipu kau dengan kesabaran Allah, jangan tertipu dengan kelembutan Allah. Kita seakan-akan berkata, Allah gak mungkin mengadab kita, Allah gak mungkin menyiksa kita atas dosa-dosa kita. Ingatlah, kita nanti akan bertemu dengan Allah darul akhirah, hari di mana Allah membangkitkan manusia semua, dan Allah akan mengkabarkan apa yang mereka perbuat dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah gak lupa. Semua amal perbuatanmu dihitung oleh Allah, gerakanmu dihitung, diammu dihitung, kau menoleh pun dihitung, kalimatmu dihitung. Malaikat menulis semua amal-amalmu. Malaikat yang di kanan menulis kebaikan, malaikat yang di kiri menulis keburukan. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan, semua aku akan perintahkan untuk ditulis, diabadikan dari apa yang kalian lakukan. Wahai insan, kau akan datang nanti di hari kiamat, dan kau akan lihat semua amal perbuatanmu yang penuh. Wa kullu kafa binafsika al-yawm 'alaika hasiba. Dan cukup, kata Allah Subhanahu wa taala, di saat itu dirimu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadahmu. Bagaimana keadaanmu wahai yang tukang maksiat,
Wahai orang yang banyak meninggalkan ibadah, apabila diberikan kepadamu nanti kitabmu, kemudian kau buka lembaran-lembaran itu, semua kau dapati hanya penuh dengan dosa dan maksiat. Kau akan berkata apa? Kau akan berkata, ya Rabb, aku nggak tahu, aku nggak melakukan dosa ini, aku nggak melakukan amal ini. Kau akan dusta kepada Tuhanmu. Hei, semua anggota badanmu akan mengambil saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang kau perbuat daripada dosa. Allah berfirman, hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutup lisan-lisan mereka dan membiarkan tangan mereka yang berkata dan kaki mereka yang bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka perbuat. Dan mereka berkata bahkan kepada kulit-kulit mereka, kenapa kau saksikan, kau bersaksi atas perbuatanku di dunia? Maka mereka berkata, menggerakkan lisanku Allah yang menggerakkan lisan segala-galanya. Semua anggota badan yang berbuat maksiat akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah di hari kiamat. Ini nasihat sudah berulang-ulang, tapi telinga kita nggak mendengar. Seakan-akan kita tidak mau menerima nasihat. Apa nggak cukup kitab Allah? Apa nggak cukup kalam Rasulullah? Berapa perintah untuk kita menjauhkan maksiat? Berapa perintah untuk kita melakukan taat? Berapa kita itu dilarang oleh Allah dalam Al-Quran? Yang punya akal, kitab Allah peringatan, sebagaimana datang dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW. Tapi semoga Allah memandang kita dan mengembalikan kita dengan jalan di jalan yang benar, dengan cara yang baik. Kita nggak kepingin kalau kita ini tertinggal dari golongan yang mulia, yaitu golongan Habibina Muhammad SAW. Kita nggak kepingin tertinggal dalam kata-kata kita, dalam amal kita, dalam perbuatan kita, dalam niat kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita daripada terputusnya hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW, daripada terputusnya kita berjalan di athar bekas Nabi Muhammad, berjalan di jalan Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah, barang siapa yang mereka terlambat dengan bermaksiat, dengan melanggar perintah Allah, barang siapa yang mereka masih lelet, masih gak mau kembali di jalan Allah, dia akan tertinggal dari tentara Nabi Muhammad, dia akan tertinggal dari kelompok Nabi Muhammad. Dan barang siapa yang tertinggal dalam tentara atau kelompok Nabi Muhammad, dia akan masuk, na'udzubillah, ke kelompoknya orang yang buruk, yaitu kelompoknya syaitan. Ayo, usahalah kau untuk masuk di kelompok Nabi Muhammad SAW. Jangan ada di antara kalian yang terputus talinya dengan Nabi Muhammad, yang sebab terputus adalah dosa yang diperbuatnya, maksiat yang dia perbuat. Sampai kapan wahai manusia kau lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kau lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kau yang nanti harus menahan itu semua, kau yang harus nantinya bertanggung jawab akan itu semua. Kemudian kembalilah kau kepada Allah dan taubatlah kau kepada Allah. Dahulukan bekalmu untuk akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memandangku dan memandang kalian dengan pandangan khusus. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memandang orang-orang yang maksiat kepada kita untuk kembali dan taubat di jalan Allah. Semoga Allah memandang orang-orang yang berbuat dosa diampuni dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memandang orang-orang yang jauh hingga didekatkan kepada Allah, yang putus didekatkan oleh Allah, disambung oleh Allah, yang bingung diberi petunjuk oleh Allah, yang bodoh diberi ilmu oleh Allah. Semoga Allah membentangkan kepada kita cahaya ilmu di negeri kita ini, di negeri kita ini, di kota kita ini, di zaman kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan di zaman kita ini dan orang-orang yang tinggal di negeri kita ini, orang-orang yang mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad SAW, atau orang yang membuat bahagia hati Nabi Muhammad SAW.